Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan nomor MPN 25100184. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS OAS, yaitu cara membuat daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel, nomor halaman, dan daftar pustaka secara otomatis. Baik, yang pertama-tama kita buka dulu Word-nya, lalu kita ke layout, terus kita cari marginnya di sini, lalu kita hapus ke margin, terus ini ubah yang topnya sama yang atasnya sama yang kirinya, kita ubah ke 4 cm. Lalu untuk bawah dan kanannya kita ubah ke 3 cm. Oke, lalu ke papernya kita cari untuk atasnya itu A4, terus layoutnya kita ubah ke header dan footernya 0,5. Baik, langsung saja kita oke. Baik, yang pertama itu kita buat dulu penandanya, yaitu dengan cara seperti ini. Kita ke home dulu, kita pilih yang normal, untuk fontnya Times New Roman, dan ukurannya itu 12 nih sebagai penanda aja dulu. Baik, yang pertama itu kita tulis dulu cover, terus bawahnya itu kata pengantar, ini sebagai penanda aja. Ya, baik, di sini untuk menandanya sudah jadi, yaitu pertama adalah cover, terus kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, tergambar, pendahuluan, latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup pembahasan, pengertian dan teori para ahli, topik dan tema pembahasan, analisis dan penutup, kesimpulan, saran, dan terakhir data pustaka. Baik, untuk pertama-tama ini kita benerin dulu dengan cara begini supaya rapi. Di kata pengantar ini kita buat ke heading 1, terus daftar isi sampai pendahuluan kita ubah ke heading 1, terus latar belakangnya kita ubah ke heading 2, sama masalah sampai ruang lingkup heading 2, terus untuk pembahasan adalah heading 1, pengertian dan teori ahli sampai sistem heading 2, terus penutup ini adalah heading 1, terus ini heading 2, terakhir pustaka heading 1. Baik, sini kita akan rapikan dulu ya. Atau pengantar sampai daftar gambar ini kita buang untuk tulisan babnya dengan cara kita tekan ini tadi. Terus untuk di sini sudah biarin saja karena tinggal untuk bab 1. Baik, ini sudah selesai. Nah, ini kita hapus. Ya, baik, di sini sudah selesai. Untuk kita rapikannya, untuk covernya nanti saja dulu karena kita nanti akan membuat covernya. Untuk membuat halaman baru caranya begini. Kita pilih katanya yang dimana, terus kita tekan Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terbuat halaman baru. Baik, di sini sudah selesai untuk membuat halaman barunya. Lanjut kita ubah yang untuk judulnya ini kita buat ke tulisannya kapital semua. Baik, di sini sudah selesai untuk merapikannya. Lalu untuk yang ini kita ubah tulisannya ke hidden no spacing, karena untuk membuatkan cover itu kita harus memakai no spacing ya. Ini kita tulis makalah karena kita temanya adalah untuk membuat makalah, jadi kita tulis makalah. Di sini bawahnya ini judulnya. Sebagai contoh, ini saya akan ambil di ChatGPT. Baik, di sini kita akan menggunakan judul yaitu pengaruh keputusan buatan terhadap video pendidikan. Baik, untuk cover ini, pertama-tama kita buat nama kita di sini. Oleh sebagai contoh, saya akan tulis namanya itu Wahyu. Terus di bawahnya itu adalah nomor NPM dia. Sebagai contoh, 1234546. Baik, untuk di bagian sini kita tuliskan mata kuliahnya. Sebagai contoh, saya akan menuliskan mata kuliah bahasa Indonesia. Lalu kita tulis di bawah ini adalah dosen pengampu. Sebagai contoh, untuk nama dosennya yaitu Ahmad Skom.
Lalu kita tulis di sini jurusan kita, lalu kita enter lagi fakultasnya, lalu nama universitasnya. Baik, di sini sudah selesai. Lalu lanjut kita rapikan dengan cara kita blok semua ini, kita ubah ke no spacing. Nah, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita enter ini, perhatikan untuk di sini untuk nama kita, di sini kita harus menggunakan ukuran fontnya itu 12. Baik, di sini sudah benar. Lalu kita tambahkan logonya. Baik, untuk ukuran ini adalah kita ubah ke 5 cm height-nya. Lalu untuk width-nya kita ubah juga ke 5 cm. Oke, sudah selesai di sini. Lalu tinggal kita rapikan saja. Baik, di sini untuk cover makalahnya sudah selesai, yaitu judulnya saya ambil contoh pengaruh kecerdasan buatan terhadap dunia pendidikan. Untuk tulisannya, yaitu untuk cover ini kita harus kapitalkan semua. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan daftar isi secara otomatis, yaitu pertama-tama kita enter di sini, enter 2 kali. Kita pergi ke reference, table of content, lalu kita pilih daftar isi otomatis 1. Nah, di sini sudah jadi untuk daftar isinya. Tinggal kita rapikan aja. Baik, untuk daftar isinya sudah selesai. Untuk cara mengisi secara otomatis, untuk bagian isinya sini saya mengambil contoh dari ChatGPT aja, karena ini sebagai contoh aja. Di sini untuk isiannya sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan menambahkan daftar tabel secara otomatis. Nah, contoh kita pilih di bab 1 di latar belakang sini. Untuk menambahkan tabelnya kita pergi ke insert, ke tabel, kita pilih tabel, kita buat tabel dulu di sini. Untuk tabel itu tulisannya itu di atas dari tabelnya ya. Baik, untuk pertama kita ingin menambahkan tulisan di atas tabel ini, kita buka reference, kita insert caption, kita pilih tabel 1 karena ini berada di bab 1. Kalau berada di bab 2 kita pilih tabel 2. Kalau ada di tabel 3, kalau ada di bab 3 kita pilih tabel 3 dan seterusnya. Baik, ini bagus. Kita contoh aja. Kita pergi ke kedua, lalu kita letakkan lagi tabelnya di sini. Di sini tabel sudah selesai. Di ada tabel 3, yaitu berada di bab 3, tabel 2 dan tabel 1. Untuk mengisi daftar tabel secara otomatis, kita pergi ke daftar tabel, kita enter 2 kali, lalu kita pilih insert tabel 3, kita pilih di sini caption label, kita pilih tabel 1, lalu kita enter. Selanjutnya kita insert tabel lagi, kita pilih tabel 2. Lalu selanjutnya kita pilih insert tabel, kita pilih tabel 3. Nah, jadi di sini ada tabel 1, tabel 2, tabel 3. Dan ini adalah cara menambahkan daftar tabel secara otomatis. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan daftar gambar secara otomatis, yaitu pertama-tama kita pilih dulu di mana kita akan meletakkan gambarnya. Sebagai contoh di sini dulu. Baik, pertama-tama kita insert dulu, kita pilih picture, kita ambil this device, kita cari di mana kita meletakkan fotonya. Kalau kita insert, lalu kita insert, kita buka lagi ini, coba supaya bisa digerakkan, kita buat ke tengah. Nah, perbedaan dengan tabel tadi, kalau gambar captionnya itu berada di bawah ya, berbeda dengan tabel tadi yang berada di atas captionnya. Baik, untuk menambahkan captionnya, caranya sisanya, yaitu kita pilih reference, terus insert caption, kita cari gambar pertama,
Karena ini berada di bab 1, jadi kita pilih gambar 1. Kalau berada di bab 2, kita pilih gambar 2 dan seterusnya. Terus ini adalah gambar. Baik, di sini untuk gambarnya sudah selesai. Di sini saya mengatakan di bab 2 1, terus di bab 1 gambarnya ada 2. Langsung saja kita pergi ke daftar gambar. Cara yang sama, kita enter 2 kali. Terus kita pergi ke reference yang sama, terus kita insert tabel figure. Kita pilih casting labelnya gambar 1. Lalu kita lanjut, kita pilih insert tabel lagi. Ini gambar 2. Nah, jadi di sini cara menambahkan daftar gambar secara otomatis. Kita lanjut lagi untuk menambahkan daftar pustaka secara otomatis. Pertama-tama kita salin dulu ini untuk judulnya. Kita buka di Google Scholar, kita cari jurnalnya. Kita Google Scholar, kita cari jurnal untuk makalah kita. Sebagai contoh saya ambil di sini. Nah, ini. Baik, di sini untuk jurnalnya sudah saya download. Langsung saja kita buka Zotero-nya. Karena kali ini kita akan menggunakan Zotero untuk menambahkan daftar pustaka secara otomatis. Nah, pertama-tama kita buka Zotero-nya, lalu kita pilih New Collection. Jadi tulis ini sebagai contoh daftar pustaka. Nah, lalu kita create collection. Nah, lalu untuk jurnal yang sudah kita download tadi, kita cari, kita blok semuanya, lalu kita ke kiri, lalu kita pindahkan di Zotero-nya. Kita copy. Oke, ini sudah selesai. Jadi Zotero ini dapat membaca gratis apa saja isinya, yaitu judul, autornya siapa, halamannya ada berapa, tanggalnya berapa yang diupload. Pertama-tama kita buka di jurnalnya. Nah, di sini sudah ada 3. Kalau saya download cuma 3 jurnal saja. Nah, contoh kita ambil di sini dulu. Nah, di sini kita ambil sampai banyak lagi. Seperti ini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, sebagai contoh saya pastekan di sini saja. Nah, ini sudah terbuat ya. Langsung saja kita pilih Zotero, lalu kita pilih add, kita cari jurnal yang kita pastekan sini, yaitu dampak dari kebidasan, langsung kita aktifkan saja. Nah, di sini Zotero-nya langsung buat citasinya secara otomatis. Langsung saja kita buka daftar pustaka di sini buatnya, enter, lalu kita add. Nah, di sini langsung muncul secara otomatis. Kalau ingin kita mau tambahkan lagi, kita sebagai contoh saya tambahkan di pembahasan. Nah, di sini sudah citasinya sudah membuat otomatis. Daftar pustakanya pun langsung tertambah secara otomatis. Ini kira-kira begitu cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Lalu kita lanjut cara membuat nomor halaman secara otomatis. Pertama yaitu kita buka halaman makalah ini. Pertama itu kita lakukan adalah kita pilih layout, kita template, lalu kita next text. Nah, di sini kita hapus saja. Nah, kembali halamannya, lalu kita pilih di sini insert, lalu kita ke tag number, format tag number kita ubah ke angka Romawi karena ini sebelum bab 1, jadi kita harus Romawikan dulu nomor halamannya. Kita start F nya dari I,
terus kita oke. Lalu kita buka tag number lagi, kita bottom tag, pilih yang nomor 2. Nah, jadi di sini sudah nomor secara otomatis. Untuk menghapus yang berada di halaman pertama ini, kita link to previous. Oke, kita tekan link to previous, sehingga sini kita hapus. Nah, ini tidak akan hilang karena kita sudah melakukan break tag tadi di halaman pertama. Lanjut, kita pilih sampai ke bab 1. Nah, kita pergi ke daftar gambar. Karena daftar gambar ini ada sebelum bab 1. Pertama itu kita pergi ke layout, lakukan hal yang sama, yaitu next step. Nah, baik, di sini langsung saja kita ke insert lagi, kita ke tag number, kita format tagnya, kita ubah ke 1, 2, 3, start nya 1. Oke, langsung kita ubah di tag number, bottom tag, nomor biasa. Nah, jadi di sini sudah terubah. Di sebelahnya ini adalah Romawi, lalu di bab 1 ini adalah atas angka Latin. Ini lalu kita enter saja. Nah, karena ini rumusan masalah ini masuk ke bab 1, jadi nomor halamannya tidak boleh di bawah karena bukan bab yang baru, karena mesti masuk ke pendahuluan sini. Jadi kita lakukan hal yang sama, yaitu kita pergi ke layout, kita break lagi, kita next back. Nah, jadi di sini kita pesan lagi ini. Baik. Sini kita ke reference. Nah, di sini kita insert, kita tag numbernya kita ubah ke continue saja. Nah, jadi continue itu jadi dari 1, kedua, ketiga, tidak mulai dari 1 lagi. Baik, di sini kita pilih di halaman sini, kita ke tag number, kita pilih yang top, kita pilih yang nomor biasa 3. Nah, jadi di sini angkanya ada di atas. Kalau masih ada di bawah sini, kita tinggal link to previous. Jadi kalau kita hapus di sini, di bab 1 ini tidak terhapus. Oh ya, di sini kelupaan. Ini kita link to previous juga. Nah, di sini kita hapus juga. Nah, di sini kita hapus. Ya, kita lakukan hal yang sama juga. Nah, di bab 2, baik, di sini untuk penomoran halaman secara otomatis selesai. Di sini ada I, berlanjut ke Romawinya sampai sebelum bab 1 isi Romawi. Nah, saja di bab 1 langsung diubah ke Latin, yaitu 1, 2, 3, karena ini masih masuk ke bab 1, jadi nomor halamannya berada di atas kanan. Nah, masuk bab 2, nomor halamannya berada di bawah. Masuk di bab 2 lagi, nomornya ada di atas lagi, atas kanan. Terus masuk ke bab 3 di bawah, karena bab 3 ini sedikit aja, jadi satu halaman lagi dia. Jadi tidak ada lebihnya seperti bab sebelumnya. Nah, sama daftar pustaka. Jadi ada 8 halaman. Jadi kita langsung saja perbaharui daftar isinya dengan cara update tag number only. Ini kita enter. Nah, jadi di sini sudah selesai ya untuk penomoran halamannya secara otomatis. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.